berdusta. Dan dusta itu bermacam-macam. Dusta yang paling berat adalah orang yang berdusta atas nama Allah, mengatakan adanya Tuhan selain Allah. Faman adzlamu man iftara 'alallahi al-kadhiba, 'alallahi kadhiba. Faman adzlam, siapakah yang lebih zalim, lebih sesat, lebih salah, melebihi daripada orang-orang yang berdusta seperti itu, mengatakan adanya Tuhan selain Allah. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Nah, ini kisahnya. Mereka akhirnya apa? Meninggalkan lingkungan ini dari kesadaran. Itu saudara kita. Kalau zaman sekarang mungkin sederhananya anak-anak muda yang hebat. Subhanallah. Ini anak-anak zaman sekarang kok seperti itu. Pergaulan bebas, laki perempuan tidak punya batas, kemudian ikut-ikutan, tontonan segala macam. Dari kerasihan. Kemudian setelah itu, selagi tidak mampu berbuat sesuatu yang menjadikan mereka benar, mereka harus menghindar, mengukur kekuatan dirinya, supaya tidak kebawa pada arus gelombang, ombak yang merusaknya. Dia akan meninggalkannya. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Mereka itu meninggalkan perkumpulan mereka, meninggalkan masyarakat mereka. Istilah nanti kalau ada dunia tasawuf itu uzlah. Uzlah itu menghindarkan diri mereka dari hirup duniawi dengan bermacam-macam yang ada di dalamnya, kemaksiatan, uzlah. Sehingga uzlah itu menurut sebagian ahli suluk, ahli tarekat, hal yang sangat penting. Menenangkan diri, membebaskan diri daripada ikatan dunia. Uzlah, sering kita mendengar kalimat uzlah. Kalau zaman sekarang namanya pesantren itu sudah kita anggap sebagai uzlah, membatasi mereka dari hidup pikuk. Istilah zaman sekarang uzlah, nggak perlu kita pergi ke gua beneran deh. Nah, gua hari ini malah jadi tempat wisata. Nggak harus pergi ke gua beneran. Artinya gua maknawi yang ada pada zaman Ashabul Kahfi, yang jauh daripada hidup pikuk kemaksiatan. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Karena mereka orang yang beriman kepada Allah, kemudian niat untuk menghindarkan diri mereka dari hal yang merusak mereka. Allah Maha tahu, diberi petunjuk, diilhami oleh Allah. Pergilah kalian semua ke gua. Mereka pergi ke gua tanpa ada kesepakatan. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Maka rahmatnya yang maknanya luas. Rahmat di dalam hatinya, kekuatan iman, rahmat dalam kehidupannya, hidupnya panjang, rahmat semuanya. Artinya Allah akan berikan pertolongan seperti permohonannya. Minta rahmat sebelumnya waktu berikan rahmat. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah telah menyiapkan mirfaq itu, marafik. Mirfaq itu diambil dari marafik. Jadi gini, mirfaq itu adalah segala yang dibutuhkan manusia untuk menopang kehidupannya. Kalau kita beras, sayur. Tapi kalau orang ada beras, ada sayur, gak ada panci, gimana mau dibakar? Berarti segala perlengkapan kehidupan kita, itulah mirfaq yang kita butuhkan untuk menopang kehidupan kita. Dan di sini firman Allah, yuhayyi lakum min amrikum, Allah akan cukupi semuanya itu. Apakah langsung didatangkan dapur di situ? Apakah datangkanlah Allah situ beras itu? Nah ini. Tapi yang jelas Allah mengatakan yuhayyi lakum, Allah cukupi semuanya. Tidak usah pikir misalnya. Dan ternyata betul. Hidup bertahun-tahun dia dicukupi oleh Allah. Tujuannya kan bertahan hidup dalam keadaan normal, sehat. Bukan panci yang kita butuhkan sebetulnya. Akan tapi buah dari panjat maki, bukan makanan yang akan bagaimana hidup kita bisa kesinambungan. Dan ternyata mereka setelah itu dijaga oleh Allah. Mereka tidak ada kekurangan sedikit apapun.
Yang hidup di dunia hiruk pikuk, berangkat pagi pulang sore cari duit. Dia enggak tidur tapi sehat, cukup. Yuhayyi lakum, dicukupi oleh Allah. Makna kecukupan itu luas sekali ya. Ini pendidikan juga bagi kita. Yang menjadikan kita cukup itu Allah. Maka seringlah mengadu kepada Allah. Ketamaan menjadikan kita sengsara, kerakusan menjadikan kita sengsara. Bergantung kepada Allah, bersyukur kepada karunia Allah menjadikan dia tenang. Sehingga kadang ada pertanyaan, apa sih yang menjadikan makna daripada cukup itu apakah? Apa makna cukup? Apakah di saat kamu tidak memerlukan lagi, atau setiap kamu ingin lalu dipenuhi? Apakah di saat kamu sudah tidak memerlukan lagi? Apakah di saat kamu ingin lalu dipenuhi? Mana yang benar cukup itu? Ini cukup yang sesungguhnya adalah menjadi orang punya sifat qanaah, yaitu di saat dia sudah tidak lagi terpesona, punya keinginan yang macam-macam, sehingga dia tidak tersiksa dengan keinginannya. Maka itulah cukup yang sesungguhnya. Maka sering dalam istilah dunia tasawuf, kaya hati. Biarpun orang punya gedung megah, tapi kalau ternyata dia pengen lagi, dia fakir, sengsara di hati. Jadi yang menjadikan hati kita merasa cukup ya Allah. Maka ada orang nyantai, ada orang nggak pernah kepikiran bagaimana beli ini, itu dan sebagainya. Hatinya tenang. Tidak pernah dia gundah, tidak pernah tersiksa hidupnya dengan ngelembur yang ngejar ini itu dan sebagainya. Akan tapi dia menjalani hidup dengan penuh ketenangan karena telah Allah jadikan hatinya hati yang kaya, nggak ada tuntutan, nggak ada tamak. Tapi sebaliknya orang biarpun dia diberi harta yang melimpah, tapi kalau hatinya penuh dengan ketamaan, dia fakir hatinya. Biarpun dikasih satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua, kata Nabi. Dikasih yang kedua, minta yang ketiga. Maka kecukupan itu berangkat dari ghanaah, mensyukuri apa yang Allah karuniakan, bukan tamak. Nah, Ashabul Kahfi sudah yuhayyi lakum, Allah sudah menyiapkan semuanya. Artinya apa? Apa yang kamu butuhkan menjadi kamu hidup sudah diberi oleh Allah. Sehingga kamu tidak usah pakai masak. Coba kalau harus masak, berapa ton itu beras kalau harus sampai 309 tahun. Tapi enggak dikasih apa-apa, enggak kelihatan apa-apa, tapi cukup. Utuh, jasadnya tidak ada yang rusak. Sampai dibangunkan kembali oleh Allah, seperti sampai perdebatan, mulai kapan kita tidur? Mengatakan kayaknya barusan ya, kemarin. Padahal sudah 309 tahun. Baik. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali. Hum fi fajwatin minhu. Dzalika min ayatillahi. Lihat. Bukan saja urusan kebutuhan dalam kehidupan jasadnya, akan tapi kesempurnaannya. Misalnya, apa yang dibutuhkan? Kalau orang kena matahari, dia ingin membuat rumah agar dia tidak kena terik matahari. Ashabul Kahfi itu adalah di sebuah tempat masuk gua, setelah itu tempatnya lapang. Dan bakal kena terik matahari juga, kena sinar matahari. Tapi telah Allah geser. Sehingga sepanjang keberadaan mereka di gua, yang semestinya matahari itu akan mengenainya, akan tapi Allah geser matahari. Sehingga sepanjang 309 tahun dia tidak pernah kebakar matahari, sehingga akan berubah. Sampai nanti ayat berikutnya, lihat, badannya pun dibolak-balik oleh Allah dengan cara yang Allah Maha tahu. Apakah Allah membalik bifi'lihi dengan Allah membolak-balikkan langsung atau dengan wasitah malaikat? Yang jelas mereka dibolak-balik agar tidak nempel ke bumi lalu tubuhnya rusak dimakan bumi. Ini adalah satu kejadian yang luar biasa, karamah, kemuliaan. Ini adalah untuk bahan merenung bagi kita. Siapapun yang dengan Allah akan dijaga oleh Allah, tidak usah khawatir. Dan penjagaan Allah lebih lengkap, lebih dahsyat. Penjagaan Allah, dia nggak makan tapi cukup, nggak pernah lapar dia, nggak rusak badannya, nggak usah dia menyiapkan seorang dokter, nggak perlu, nggak ada.
baik. Fajwatin minhu, di tempat lapang. Fajwah di tempat di gua, di lubang gua, di tempat gua. Gua tuh masuk kemudian ada tempat begitu. Sehingga matahari itu adalah, sebagian para ahli tafsir mengatakan memang Allah jadikan tempat itu tidak terkena matahari. Sebagian mengatakan memang pada dasarnya dia akan kena matahari, tapi Allah geser. Sehingga di saat melewati matahari, melewati sinarnya seharusnya memancar, akan digeser sehingga tidak. Yang semula seharusnya sinarnya mengenai mereka, jasad mereka digeser sehingga tidak mengenai mereka. Dzalika min ayatillah, itu tanda kuasa Allah. Kita tidak tahu kejadian yang sesungguhnya, tapi Allah menceritakannya di dalam Al-Quran. May yahdihillahu fahuwal muhtadi, yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka dia akan mendapatkan hidayah, selamat. Ini kembali kepada kisah sebelumnya. Begitulah di antara orang-orang yang sesat, kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah dia akan selamat. Tidak pandang hidup di mana, bersama siapa. Kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah maka dia akan selamat. Maka jangan sampai ada di antara kita menyerah dengan keadaan mungkin keluarga tidak baik lalu mengatakan memang keluarga saya begini mau gimana lagi. Oh, nggak bisa. Lingkungan begini mau gimana lagi. Enggak, harus kita berusaha untuk menjadi yang selamat. Mungkin bapak, ibu, kakak, adik nggak benar, ya nggak boleh ngikut-ngikut mereka. Jadi harus begitu. Sebab sebagian dari kita itu untuk menjadi baik saja harus nunggu keluarganya. Wah, memang keluarga begini mau main. Sudahlah, nggak usah macam-macam. Nggak kira kamu jadi ulama, nggak kira kamu jadi ustadz, nggak kira jadi orang baik. Memang keluarga nggak baik, mau gimana lagi kita. Wah, nggak boleh begitu. Semuanya bisa menjadi istimewa. Dasar kita itu semuanya adalah suci, mulia. Kullu maulidin yuladu ala fitrati. Kita terlahir tidak ada dosa. Dan kita semua punya potensi untuk bisa berjaya, sukses, menjadi baik. Kita punya akal untuk berpikir, hati merasakan, dan seterusnya. Semuanya bisa. Maka jangan sampai ada di antara kita yang menyerah. Kalau sudah diberi oleh Allah hidayah, sudahlah aman. Biarpun kita hidup di tengah-tengah hiruk pikuk kesesatan dan seterusnya. Bahkan suatu ketika, makanya jangan menyerah dengan kehinaan yang ada di sebuah keluarga. Ternyata seorang anak gadis umur 18-19 tahun. Dia datang dengan abangnya dengan derai air mata. Subhanallah, kalau Allah menjaga. 19 tahun, 20 tahun adalah masa berapa lama sudah puber ya. Rupanya dia masih bisa menjaga kehormatannya dan sangat mulia. Kakak adik akrab. Dia punya ibu. Apa yang dilakukan? Dia mengadu. Dia menangis dengan derai air mata. Ibunya adalah seorang pelacur. Dan setiap saat membawa laki-laki ke rumahnya. Bayangkan. Bahkan tidak sering ibu pun juga menawarkan kepada saya dengan harga mahal dan sebagainya. Cuman ini yang jadi pelajaran apa? Dalam keadaan semacam itu ternyata kalau Allah menjaga akan terjaga dia. Dia pakai baju yang sangat rapi. Maksudnya apa? Dia terjaga dan tidak tergoda. Hanya dia sedih menangis, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya, kita anjurkan untuk segera meninggalkan tempat semacam itu yang namanya setan akan bisikkan. Dan dia bisa mulia. Dia bisa arti apa? Sekarang ada lingkungan baik terbawa. Karena tidak dipilih oleh Allah. Kurang mengadu, kurang mohon dan sebagainya. Tapi anak semacam ini bayangkan setiap saat dia. Dari mulai dia masa puber dia sudah ngerti ibunya biasa dengan begitu. Siapa bisa ayahnya? Lingkungan ibunya. Dia sering keluar lagi. Setiap saat lihat ibunya bawa laki-laki. Bagaimana di depan mata ada contohnya, figurnya, ibunya melakukan begitu tapi dia tidak terpengaruh. Kalau sudah Allah menyelamatkan seorang anak, dia tidak ke bawah dan dia sedih melihat keadaan itu. Dia menasihati nggak bisa. Dia belajar agama belajar dengan si anak perempuan itu. Ini sebuah contoh bahwasanya apa? Jangan sampai kita itu gampang ke bawah oleh lingkungan. Apalagi menyerah. Nah, memang lingkungan kita begitu. Ibu saya begitu, mau gimana lagi? Mau jadi apa lagi saya? Enggak. Yang jelek adalah ibunya. Anaknya bisa baik. Dan dalam kisah para nabi itu memang dibuat bermacam-macam. Supaya di antara kita itu jangan putus asa.
Mungkin seorang suami punya istri yang Masya Allah. Ada contohnya Nabi Lut juga demikian. Punya istri nggak bisa diatur. Dididik nggak bisa. Malah yang berkongkol dengan musuh adalah istrinya. Nabi. Mungkin seorang istri yang Masya Allah punya suami innalillah. Fir'aun. Seperti itu. Artinya sudah ada contoh semuanya. Suami yang fakir, ada suami yang kaya, ada suami ini, macam-macam model. Jadi artinya jangan sampai kita ini adalah tidak punya pendirian keimanan. Suami nggak benar jadi ikut nggak benar, istri nggak benar ikut nggak benar, orang tua nggak benar ikut nggak benar, lingkungan nggak benar ikut nggak benar, nggak begitu dong. Kita harus menjadi diri kita yang kenal Allah. Contoh tadi fityah, sekelompok anak muda yang menjaga keimanannya dan ditolong oleh Allah. Makanya kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, fawwal muhtadi. Tapi sebagai waman yudlil, kalau sudah dihinakan, Allah menghendaki dia tersesat, biarpun dia keluarga yang baik-baik, tapi kurang mengadu kepada Allah, kurang dekat kepada Allah, falan tajid lahu waliyyan mursyida, maka Anda akan menemukan siapapun yang bakal melindunginya, yang akan membawanya kepada kebaikan. Mursyid nggak ada. Kalau sudah Allah tidak menghendaki mendapatkan hidayah, maka dari itu sering-seringlah mengadu dengan serius kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sadari waktu kita melakukan sholat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah hidayah dari Allah, unik. Orang nggak peduli. Kita menemukan betul-betul orang mendapatkan hidayah. Seseorang masuk Islam, dia rela meninggalkan kekayaan. Dan setelah masuk Islam, lihat apa yang menjadikan dia semacam itu kalau bukan hidayah yang luar biasa. Ya, harus diblok. Semuanya kekayaan dia ditutup oleh orang tuanya. Dia usir, dia hanya membawa baju saja. Demi menjaga, demi keimanan, mendapatkan hidayah, dan masih banyak orang-orang seperti itu. Maka yang harus lebih banyak bersyukur adalah Anda yang alhamdulillah lahir dari bapak ibu Anda sudah bersyahadat. Tinggal Anda menjaga saja. Anda menjaga, maka ini harus minta petunjuk kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Allah lah yang menjaga, Allah yang melindungi kita. Banyaklah mengadu kepada Allah. Nah, adapun kisah anak-anak muda ini adalah buah daripada keimanan yang ada di dalam hatinya, usaha untuk menghindar daripada kesesatan. Lihat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang serius mencari perlindungan, serius mencari jalan Allah, serius mencari jalan kebenaran, serius, maka Allah akan kasih. Serius karena Allah. Dan lanahdiyannahum subulana, Allah akan berikan petunjuk ke jalan yang Allah ridhai.